وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah bekal kita, menambah amal saleh kita untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya, mengikuti tuntunannya dan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang akan kita baca dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala adalah ayat yang ke-14, 15 dan 16 dari surat Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan 3 ayat berikutnya, 14, 15 dan 16, yaitu firman Allah Ta'ala, wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariqu masfufatun, dan bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan juga permadani-permadani yang terbentang, terhampar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang kenikmatan surga yang berupa pemandangan, menikmati pemandangan surga, suatu yang dinikmati dengan mata, dan juga anggota tubuh dimanjakan dengan kenikmatan yang luar biasa. Duduk di atas dipan-dipan yang tinggi bersama dengan keluarga, menikmati pemandangan kenikmatan surga dan kerajaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, biasanya kalau di dunia kita pergi ke suatu tempat untuk menikmati pemandangan alam, itu kurang lengkap kalau tidak disertai dengan nopo, makanan dan minuman. Nikmat-nikmatnya di pantai, melihat pemandangan laut sambil minum es atau makan mendoan. Niki kan satu yang lengkap di dunia. Kalau cuma ke pantai saja atau ke tempat wisata tanpa ada
makanan minuman ya hambar. Nah, seringkali kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan dinikmati oleh manusia di dunia. Hanya saja kualitas kenikmatan tersebut tentunya jauh lebih tinggi dan lebih nikmat daripada apa yang di dunia. Manusia buah-buahan contohnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada di surga, ya buah-buahan yang memang di dunia itu sangat disukai oleh manusia, buah-buahan yang istimewa seperti anggur. Maka dalam ayat yang berikutnya ini, setelah Allah tadi berbicara tentang kenikmatan menikmati pemandangan surga di atas dipan-dipan yang tinggi tadi, berikutnya Allah berbicara tentang minuman yang disediakan untuk mereka penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-14, wa akwabum mawdu'ah. Dan di dalam surga itu juga terdapat gelas-gelas yang mawdu'ah, yang sudah siap tersedia di dekat orang itu, atau gelas itu siap untuk dipakai. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tafsir Ar-Rabbaniyin li Umumil Mu'minin, beliau mengatakan innaha aqwabun jahizatun mu'addatun hadirah. Sesungguhnya makna dari mawdu'ah, aqwabun mawdu'ah, kata beliau adalah gelas-gelas yang jahizah, yang sudah siap, mu'addah, dipersiapkan. Ini artinya sama, mendekati, sudah siap, memang ditata, hadirah, yang hadir. Hadir artinya ada, tinggal ambil tanpa harus mencari atau repot-repot untuk mengambil di tempat yang jauh, tapi sudah betul-betul tersedia di dekat orang tersebut. Ibaratnya kalau dia ingin minum, tinggal minum, dan sudah terisi dengan minuman yang dia inginkan. Nanti kita bacakan beberapa ayat yang menggambarkan minuman tersebut. Kata beliau, qad wudi'at ala hafatil ainil jariyah. Gelas-gelas tersebut sudah diletakkan atau ditata di samping sungai-sungai yang mengalir, di dekat dengan mata air yang mengalir. Kemarin kita sebutkan ada 4 jenis sungai yang mengalir di dalam surga. Dan di setiap sungai-sungai itu sudah terdapat gelas-gelas yang tersedia. Sehingga kalau orang datang ya nggak perlu nyari lagi, sudah ada di sepanjang, di setiap tempat yang di situ ada penduduk surga, ya di situ sudah tersedia gelas-gelas tersebut. Kullama aradu syurba, setiap kali mereka penduduk surga itu ingin minum, wajaduha mal'a minasyarab, wajaduha mal'a minasyarab, mereka mendapati gelas-gelas tersebut sudah terisi penuh dengan air minum yang mereka inginkan.
mereka ingin minum susu, maka sudah tersedia gelas yang terisi dengan air susu. Ketika mereka ingin minum madu, ya sudah tersedia gelas yang terisi madu. Begitu pula ketika mereka ingin mencicipi khamr surga, maka sudah tersedia gelas-gelas yang sudah mal'a, artinya sudah penuh, sudah terisi, tanpa harus repot-repot menyiduk atau menuangkan air tersebut. Di setiap gelas-gelas itu sudah dipenuhi dengan air minum yang diinginkan oleh penduduk surga tersebut. Ini makna dari mawdu'ah. Dari kata beliau, mawdu'ah itu berarti artinya sudah tersedia di dekat sungai-sungai atau mata air yang mengalir di dalam surga. Dan ini salah satu dari penafsiran para ulama. Ada penafsiran yang lain. Sebagian ulama mengatakan mawdu'ah itu artinya adalah dekat dengan orangnya, dekat dengan orang yang ingin minum. Jadi ketika mereka duduk di atas dipan-dipan yang tinggi tadi, di samping mereka sudah tersedia gelas-gelas yang tersusun. Tentunya gelas-gelas yang sudah terisi dengan minuman, bukan hanya gelas kosong. Nah, ini makna dari mawdu'ah. Ada dua makna. Yang pertama adalah gelas itu sudah tersedia di dekat di dekat mata air atau di dekat dengan sungai yang mengalir itu. Kemudian makna yang kedua, penafsiran yang kedua, gelas-gelas itu ada di dekat kita, di dekat orang yang sedang menikmati pemandangan tadi, dekat dengan penduduk surga. Nah, dua-duanya tidak bertentangan, dua-duanya ada. Yang berada di dekat dengan penduduk surga, di mana mereka menikmati pemandangan, ya ada. Kemudian di sekitar atau dekat dengan mata air yang mengalir tersebut juga ada. Kemudian seperti apa gambaran gelas-gelas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penduduk surga? Tadi kan makna mawdu'ah, tersedia. Sekarang makna akwab, gelasnya. Gelas yang tersedia atau gelas-gelas yang Allah siapkan untuk penduduk surga itu seperti apa gambarannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Muqatil bin Sulaiman, salah seorang ulama tafsir. Dalam kitabnya beliau mengatakan wahiyya akwabun min fiddah. Gelas-gelas itu terbuat dari perak, fiddah. Gelas-gelas itu terbuat dari perak. Tentu perak yang ada di surga tidak seperti perak yang ada di dunia. Kita melihat perak yang ada di dunia ya biasa, apalagi sekarang harganya tidak terlalu mahal. Tapi perak yang ada di surga berbeda. Seperti apa kata beliau? Wahiyya minas safa mithlul qawarir. Wahiyya minas safa mithlul qawarir. Dan gelas-gelas yang terbuat dari perak tersebut, bening kacanya itu seperti kristal. Peraknya bening seperti kristal, jernih seperti qawarir. Qawarir itu kristal. Nah, ini tentu barangkali tidak kita temukan di dunia. Perak yang bening seperti kristal. Kalau alam ya, setahu saya perak ya putih agak warna ya seperti itulah, warna besi.
seperti aluminium dan lain sebagainya. Tapi perak yang ada di surga dikatakan seperti al-qawarir, seperti kristal, jernih, bening. Ini kata al-Imam Muqatil bin Sulaiman. Dan yang beliau sampaikan ini bukan pendapat beliau saja, beliau ambil dari surat Al-Insan, seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Insan atau dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Insan, lanjutan dari ayat yang kemarin kita baca. Kalau kemarin kita membaca surat Al-Insan sih kelingan pembuatan Al-Insan ayat 11, 12, 13 dan 14. Kita baca kembali, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kita mulai dari ayat atau firman Allah Ta'ala, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Para penduduk surga tersebut, mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan atau singgasana-singgasana yang tinggi tadi. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, tidak merasakan panas dan tidak merasakan dingin. Ini kemarin sudah kita baca. Tidak merasakan panas dan tidak merasakan dingin. Kita kalau piknik ke tempat yang indah manapun, ya pasti ada kurangnya. Kadang cuacanya ke pantai ya panas, kalau ingin menikmati pemandangan gunung ya lumayan dingin, dan kalau ingin menikmati pemandangan salju di luar negeri ya lebih dingin. Hampir nggak ada di dunia ini tempat rekreasi yang sempurna, yang tidak menimbulkan lelah. Minimal sampai sana seneng, pulang ke rumah tinggal lelahnya, capeknya. Kemudian ayat berikutnya, wadaniyatan alaihim dhilaluha. Ranting-ranting pohonnya itu didekatkan kepada mereka, sehingga wadhullilat qutufuha tadlila, sehingga buah-buahannya itu sangat dekat. Ketika mereka ingin memetik buah dari pohon tersebut, sangat dekat, tidak perlu manjat, tidak perlu nyokrok dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal mereka ingin buah apa, maka buah itu akan mendekat, buah itu akan datang dengan sendirinya. Sebagian ulama menggambarkan mentiung, ketika mereka ingin mengambil satu buah, ingin merasakan satu buah, maka secara tiba-tiba buah itu akan mentiung dengan rantingnya. Jadi bukan datang sudah di piring, karena lebih nikmat lagi ketika langsung metik dari pohonnya. Maka bukan di piring tiba-tiba buah, tapi dahan rantingnya atau ranting dari pohon tersebut yang mendekat kepada penduduk surga. Wadaniyat, ini makna dari wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Nah, kemudian ayat berikutnya ini yang berbicara tentang gelas-gelas tersebut. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab kanat qawarira. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan surga. Wa yutafu alaihim, yutaf itu artinya ditawafi. Tawaf itu kan artinya keliling. Jadi ada pelayan-pelayan surga yang mereka berkeliling. Untuk apa? Bi aniyatin min fiddatin wa aqwal.
dengan membawa bejana-bejana dari perak, aniyah, bejana-bejana atau piring-piring, tempat-tempat makan yang terbuat dari perak. Wa akwabin, dan juga gelas-gelas, kanat qawarir, ini gelas-gelas yang seperti kristal. Wa akwabin kanat qawarir, gelas-gelas yang seperti kristal. Qawarir min fiddatin, kristal-kristal yang terbuat dari perak, kristal-kristal yang terbuat dari perak. Ini yang tadi kita sampaikan. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Muqatil tadi. Di peraknya itu seperti kristal. Dalam ayat ini dikatakan kristal, gelas yang seperti kristal tadi terbuat dari perak. Qaddaruha taqdiru, qaddaruha taqdiru, yang artinya ukuran dari gelas tersebut terserah mereka. Qaddaruha taqdiru, jadi mereka sendiri, para penduduk surga itu sendiri yang menentukan ukuran dari gelas sendiri. Pengen yang seperti apa ukurannya, pengen yang kecil atau yang besar, pengen yang bentuknya bulat atau kotak, itu terserah apa yang mereka inginkan. Qaddaruha taqdiru, jadi betul-betul apa yang diinginkan dan apa yang dipengini oleh penduduk surga itu semuanya akan diberikan kepada mereka. Bahkan bentuk gelasnya pun milih selera masing-masing, karena selera orang kan berbeda-beda. Ada yang suka gaya klasik, ada yang suka gaya modern, dan lain sebagainya. Maka di surga nanti qaddaruha taqdiru, Allah Subhanahu wa taala gambarkan betul-betul seperti apa yang mereka inginkan. Bentuknya seperti apa, mereka bisa milih sendiri. Dan tentang pelayan-pelayan surga, pelayan-pelayan surga yang tadi membawakan gelas-gelas yang terisi dengan minuman tersebut, juga Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf. Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab." Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang membawa sihaf, membawa piring-piring yang terbuat dari emas. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan dari perak, kemudian dalam ayat ini dikatakan dari emas, dan semuanya ada. Ini tidak bertentangan, tapi bermacam-macam. Yang dari emas ada, yang dari perak juga ada. Wa akwabin, dan juga gelas-gelas. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladul a'yun. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, apapun yang diinginkan, apa yang syahwat, tashtahi dari kata syahwat. Syahwat itu kan nafsu, keinginan. Apapun yang diinginkan oleh manusia, wa taladul a'yun, dan apapun yang ingin dinikmati oleh mata mereka, di makanan dan minuman, dengan cara bagaimana yang mereka inginkan, itu semuanya ada. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus, dan di dalam surga itu terdapat apapun yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh jiwa mereka, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Wa taladdul a'yun, dan juga apa yang ingin dinikmati oleh pandangan mata mereka.
termasuk juga pendengaran. Dalam ayat yang lain kan la tasma'u fiha laghiya. Jadi semua anggota tubuh kita, semua panca indera kita akan mendapatkan kenikmatannya sendiri-sendiri. Orang ketika mendapatkan nikmat itu dia khawatir nikmat itu akan segera berlalu. Ketika orang mendapatkan nikmat, rasakan nikmat dunia, kebahagiaan, harta dan lain sebagainya, dia khawatir nikmat itu akan hilang. Makanya Allah Ta'ala katakan di lanjutan ayatnya, wa antum fiha khalidun, dan kalian berada di dalam surga itu khalidun, kekal. Kenikmatan yang ada di surga yang Allah siapkan untuk kalian semua itu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap, semuanya kekal. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Tilkal jannah, itulah surga allati uristumuha yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Ya, kembali lagi bahwa kalau ingin mendapatkan kenikmatan surga yang seperti itu, yang sempurna, yang kekal, yang tidak ada sedikit pun kesengsaraan di dalamnya, maka itu semua didapatkan dengan amalan-amalan yang harus kalian kerjakan di dunia. Ini makna dari wa aqwabun mawdu'ah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. An-namariqu, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, an-namariqu hiya al-wasaidu. Namarik itu maknanya adalah wasaid. Wal marafiqu allati yurtafaqu 'alaiha, dan marafiq yang digunakan untuk bersandar atau duduk. Jadi namarik, wasaid dan marafiq itu maknanya berdekatan, sama. Namarik itu jamak dari kata numruqah, kalau wasaid itu jamak dari kata wisadah. Kalau marafiq itu makna dari atau jamak dari kata mirfaq. Dan namarik, kata beliau, artinya adalah wasaid, bantal. Wasaid itu bantal-bantal. Wal marafiq, mirfaq, itu artinya biasanya digunakan untuk bantal sandaran. Bantal sandaran. Ya, biasanya itu ada di sofa-sofa yang mahal atau sofa-sofa yang mewah, itu ada bantalnya untuk sandaran. Jadi namarik itu maknanya, kata para ulama, ya bantal-bantal yang biasa digunakan untuk sandaran atau juga untuk duduk, atau untuk sandaran dan untuk duduk sekaligus. Ini makna dari namarik. Allati yurtafaqu 'alaiha, artinya ay yuttaka'u 'alaiha. Yurtafaq artinya yuttaka, yaitu yang digunakan untuk bersandar. Kalau wasaid dari bantal, kalau marafiq itu yang digunakan untuk bersandar. Bantal-bantal untuk sandaran atau untuk duduk atau untuk tiduran. Wa hadhil wasaidu masfufatun, dan bantal-bantal ini masfufah, ay mutajawiratun ba'duha ila janibi ba'din. Masfufah artinya mutajawirah, yang berjajar-jajar. Mutajawirah itu berjajar-jajar, ba'duha ila janibi ba'din, satu dengan yang lain berjajar-jajar, tersusun rapi. Ini makna namariqu masfufah.
bantal yang tersusun rapi. Ini yang Allah sediakan di atas dipan-dipan tersebut. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 76 bahwa bantal-bantal itu berwarna hijau. Bantal-bantal surga yang Allah sediakan itu berwarna hijau. Allah Ta'ala berfirman, muttaqiina ala rafrafin khudrin. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Surat Ar-Rahman ayat 76. Panjenengan bisa buka nanti dibaca terjemahannya. Sebelum dan setelahnya semuanya menceritakan tentang keindahan surga. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, muttaqiina, mereka bersandar ala rafrafin khudrin, di atas bantal-bantal yang berwarna hijau. Khudr itu berwarna hijau. Kenapa warnanya hijau? Ya Allahu a'lam. Tapi hijau itu biasanya identik dengan warna yang segar, menyenangkan. Tentunya jangan khawatir panjenengan yang saya nggak suka warna hijau. Itu kan di dunia. Tapi warna hijau yang di surga nanti akan disukai oleh setiap manusia. Warna yang paling pas untuk bantal-bantal yang memang Allah sediakan untuk manusia. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, dan permadani yang sangat indah. Mereka bersandar di atas bantal-bantal yang berwarna hijau, wa abqariyyin hisan, dan permadani-permadani yang sangat indah. Nah, terkait dengan permadani ini Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar, terbentang. Kata penulis hafizahullah, amma zarabi fahiya at-tanafis wa hiya al-bustu jam'u bisatin was-sajadid. Ini artinya sama semuanya. Beliau menyebutkan sinonim-sinonim dari kata zarabi. Was-sajajidu wal furushu allati lahuma khamlun raqiq. Ini artinya sama semua. Intinya adalah permadani. Kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam tafsir beliau ketika menjelaskan zarabi, kata beliau, zarabi adalah a'la anwa'il furush, jenis permadani yang paling tinggi kualitasnya. Zarabi, kalau di bahasa kita mungkin istilahnya yang paling rendah itu ada klasa, kemudian atasnya klasa ada karpet, dan di atasnya karpet ada permadani. Biasa orang nyebut permadani ya pasti untuk karpet yang mewah. Nggak mungkin atau nggak ada orang nyebut klasa ini permadani, kecuali sebagai majas saja, mengatakan saya jual permadani, ternyata yang dijual adalah klasa atau karpet biasa. Nggak mungkin. Permadani itu tingkat yang paling tinggi. Nah, ini makna dari zarabi. Kata beliau, zarabi adalah permadani yang grade-nya atau kualitasnya paling tinggi. Mabthuthatun artinya terbentang. Kata beliau, kita selesaikan dulu. Wa yutlaqu 'alaiha aidan abqariyyin hisan. Ini sama. Dikatakan abqari, dikatakan zarabi adalah abqariyyun hisan, seperti yang tadi kita baca dalam surat Ar-Rahman, permadani-permadani yang sangat indah.
Wa hadhihi zarabi, kata beliau, wa hadhihi zarabiyu mabthuthatun ay muntashiratun mutafarriqatun wa muwazza'atun huna wa hunaka wa mabsutatun. Permadani-permadani yang indah ini terbentang, terhampar, dan dibagi di setiap tempat, dipasang di semua tempat. Muwazza'atun huna wa hunak, dipasang di sini dan di sana, artinya dipasang di setiap tempat. Mabsutatun artinya sama, yaitu dibentang, bukan dalam bentuk gulungan tapi sudah terbentang. Kata sebagian ahli tafsir, makna dari mabthutsah itu intinya adalah permadani-permadani itu terbentang di atas dipan-dipan yang mereka naiki, dan juga terbentang di bawah dipan-dipan tersebut. Jadi di atas dipan juga terbentang permadani yang indah dan mewah tadi. Kemudian alasnya, bawahnya, lantainya juga semuanya tertutup dengan permadani-permadani yang indah. Ini makna dari zarabi mabthutsah. Kemudian yang terakhir, di dalam surat Ar-Rahman juga, yaitu ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menjelaskan bahwa permadani itu terbuat dari sutra. Allah taala berfirman, Ar-Rahman ayat 54, muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq. Mereka duduk bersandar di atas furushin, di atas permadani-permadani, batainuha yang bagian dalamnya min istabraq, terbuat dari sutra. Mereka duduk di atas permadani-permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra. Nah, ini makna muttaqiina 'ala furushin, duduk di atas permadani. Dari sini kita, para ulama menyimpulkan bahwa permadani itu juga dibentangkan di atas dipan-dipan tersebut, karena mereka duduk di atas dipan dan singgasana. Mereka duduk di atas permadani-permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra. Wajanal jannatain dan buah-buahan dari pohon itu didekatkan kepada mereka. Ini yang tadi kita sampaikan. Allah taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari ayat 14, 15 dan 16. Sampai ayat 16 inilah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ini selesai membahas atau menceritakan kepada kita tentang kenikmatan surga, yang semuanya adalah kenikmatan yang sangat di luar bayangan kita di dunia. Maka seperti inilah yang harusnya menjadi target kita. Ini yang harus kita kejar. Selama kita hidup di dunia, kita gunakan untuk mengejar kenikmatan yang seperti ini. Kenikmatan yang sangat tinggi kualitasnya dan kenikmatan yang kekal abadi, tidak ada habisnya. Bukan hanya sekedar kenikmatan dunia saja. Menikmati dunia boleh asalkan halal. Menikmati dunia boleh asalkan halal. Allah taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari akhirat. Kejarlah akhirat dengan banyak beribadah, melakukan ketaatan, meninggalkan yang haram. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagian duniamu. Maka boleh menikmati kenikmatan dunia asalkan halal. Adapun kenikmatan yang haram maka harus kita hindari, karena itu akan menghalangi kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.
kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.